Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan H-3 menjelang laga pekan ke-24 menghadapi Madura United di kandang gitu ya, di GBLA hari Sabtu 22 Februari 2025 teman-teman, pukul 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini menjadi menarik karena jika menang nanti menghadapi Madura United, kita hanya perlu sekitar berapa kali kemenangan lagi gitu ya, yang mana ya tidak sampai selesai musim ini pun sudah bisa merayakan back to back juara, insya Allah teman-teman. Jadi ya ini semakin mempermudah jalan Persib Bandung untuk ya memecahkan rekor lainnya lah, diantaranya rekor secara klub ataupun rekor secara pribadi untuk Bojan Hodak yang mana menjadi pelatih asing, baik itu di sistem kompetisi full seperti ini, yang mana banyak diragukan katanya. Selain juga di putaran pertama, jika yang menjadi juara setengah musim itu mitosnya tidak pernah menjuarai klub itu di akhir musim. Nah, ini insya Allah lah teman-teman, semuanya banyak fakta dan mitos yang sudah akan dipatahkan oleh Persib Bandung jika kembali back to back juara. Tapi ya ada beberapa tantangan dan rintangan teman-teman, diantaranya untuk menurut Bojan Hodak ya Madura United juga ini tim yang kuat, ini juga punya satu yang tidak bisa diprediksi lah untuk mentalnya, karena 3 pertemuan atau 3 game terakhir Madura United belum pernah kalah. Bahkan ya di putaran pertama pun ketika bermain di Madura, Persib Bandung bermain secara imbang gitu ya, tidak bisa ya mengalahkan Madura United walaupun posisi Madura sekarang ada di zona degradasi teman-teman. Kenapa bisa begitu? Nah, ini juga pertanyaan yang memang semua belum ada jawabannya, kenapa setiap menghadapi tim yang di papan bawah apalagi di zona degradasi ini sangat sulit teman-teman. Apakah itu memang berlipat ganda gitu ya untuk semangatnya atau bagaimana? Nah, ini ya bisa jadi pemain Persib juga disuruh jangan lengah, jangan memandang remeh katanya. Makanya seluruh pemain Persib sekarang sudah mempunyai satu patternnya atau satu patokan bahwa setiap laga adalah final. Kenapa teman-teman? Nah, ini ada garis merahnya tentu saja. Kenapa pemain Persib tidak boleh menganggap enteng setiap lawan? Karena jika kembali back to back juara, maka setiap pemain Persib punya jaminan untuk stay di Persib Bandung musim depan teman-teman. Ini perlu digarisbawahi, setiap pemain Persib yang membawa back to back juara di musim ini itu setidaknya dikasih jaminan katanya agar tetap ada di skuad Persib Bandung, kecuali yang memang sudah ingin mengakhiri kontraknya atau yang memang ya Bojan Hodak sudah melihatnya ini tidak bisa dipertahankan di Persib Bandung musim depan. Jadi ya menghadapi Madura United besok seluruh pemain akan mati-matian karena akhir bulan Februari ini ya Bojan Hodak katanya harus setor nama-nama pemain untuk pondasi Persib musim depan teman-teman. Jadi ya bukan hanya pemain muda, tapi sekelas David da Silva pun sekarang sering mau gitu ya diwawancara di media, yang mana mengatakan bahwa ya ini musim terberat saya selama di Persib Bandung karena sering banget cedera, sering melewatkan game gitu ya. Jadi ya baru beberapa gol saja masih kurang dari 10 gol. Biasanya kan musim kemarin menjadi top skor, tapi sekarang jauh sekali produktivitas golnya. Namun ya sekarang saya sudah sangat kuat, katanya sangat lebih siap untuk setiap game. Jadi ya mudah-mudahan lah ini juga semangat pribadi dan juga apa ya, mudah-mudahan juga jika memang masih dikasih kesempatan musim depan masih bisa membela Persib Bandung gitu ya. Jadi ya bukan hanya David da Silva saja, bahkan ya sekelas Tyrone Del Pino yang menjadi top skor Persib Bandung sekarang pun ya berniat memang menjadikan setiap game ini final, dan juga memang harus fokus karena kuncinya tidak boleh lengah, itu saja. Jadi ini ada satu motivasi yang diberikan kepada seluruh pemain Persib agar bermain
ya sepenuh hati lah di akhir-akhir ya musim ini gitu ya, karena mau tidak mau ada tadi teman-teman, ada apa ya, catatan khusus akhir bulan ini Bojonegoro harus menentukan skuad untuk musim depan. Jadi pemain ge rada hariwang beureun, aduh mun teu main alus mah buah-buah moal di Persib deui gitu ya musim depan. Tapi ya dengan catatan itu tadi, ada yang kalau memang tidak mau diperpanjang atau ada yang sudah ditawar klub lain dengan gaji yang lebih tinggi, ya mangga itu mah ya tidak dikekang gitu oleh Persib Bandung, juga dikasih kebebasan teman-teman. Nah, ini menyambung atau ada updatean terbaru mengenai kasus yang kerusuhan kemarin di Patriot Candrabaga Bekasi, yang mana pihak kepolisian sudah menetapkan 2 tersangka, baru 2 katanya teman-teman, yang mana 2 tersangka ini sudah diidentifikasi sebagai saudara atau kakak beradik teman-teman yang mengeroyok di dalam stadion Patriot. Nah, ini yang mana ditetapkan polisi, kan asalnya banyak tuh beberapa orang katanya sudah diwawancara oleh pihak kepolisian, tapi akhirnya ada yang dibebaskan, ada yang ditahan. Nah, yang ditahan 2 orang ini apa kesalahannya? Jadi satu memprovokasi massa, dan yang kedua menuduh tanpa bukti teman-teman. Jadi ya pada saat di stadion dia sedang merekam, ada yang sedang dipukuli katanya orang lain yang diduga Viking gitu ya. Nah, dia juga pas ngeliat sambil memvideokan, dia curiga kepada salah satu gerak-gerik dari supporter lah waktu itu, walaupun supporter itu memang tidak menggunakan atribut Persija gitu ya, atau atribut The Jackmania. Akhirnya diteriakin sama si pemidio ini, oh Viking. Akhirnya orang yang sudah emosi gitu ya, supporter emosi ya ngagulung gitu, ngagulung teh istilahnya teh mengeroyok gitu ya, ngeroyok si orang itu. Ternyata yang dikeroyok itu ya The Jackmania sendiri. Jadi menurut keterangan polisi ini salah sasaran, sehingga si tersangka ini atau si korban melaporkan kepada kepolisian bahwa saya dikeroyok. Setelah ya ada visum segala macam, sudah oke katanya untuk pelaporannya, akhirnya dicari orangnya ketemu. Jadi ada 2 orang asli Jakarta, kakak beradik teman-teman, yang satu ditangkap ketika dia bekerja, satu lagi ditangkap di rumah. Jadi ya memang ketika memvideokan dia teriak Viking, padahal itu The Jack sendiri hanya tidak menggunakan atribut saja teman-teman. Jadi ya karena korbannya sudah melapor, itu sudah masuknya ke ranah hukum gitu ya, ranah pengeroyokan, pemukulan gitu. Nah, ini ya ditahan karena itu. Nah, ini juga untuk tanggapannya tidak ada tanggapan apapun dari Jackmania tentu saja, karena ya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk yang lainnya, makanya buru-buru Ketua Umum Jackmania Diki Sumarno juga membawa salah satu yang diduga melakukan intimidasi gitu ya kepada sepasang kekasih atau sepasang penonton gitulah ya, yang diduga Viking yang menyaksikan yang didengkek gitu ya. Nah, ini ya kenapa buru-buru melakukan klarifikasi, padahal kan si korbannya sendiri ini merasa trauma, katanya tidak berani ke stadion lagi dan lain sebagainya. Jadi kenapa yang dihadirkan bukan itu, hanya yang dihadirkan tuh yang diduga pelakunya gitu ya. Ini juga bermacam-macam ceritanya. Ada yang memang si pelaku ini meminta uang, lalu juga biar nggak digebugin, biar nggak diteriakin, minta uangnya ditransfer. Tapi katanya kan di dalam stadion tidak ada sinyal, makanya ya tidak jadi ditransfer, tapi dibayar cash 500.000. Nah, ini masih banyak beredar hal yang memang harus dipertanyakan gitu ya. Jadi untuk kepolisian juga mangga diungkap saja yang kejadian sesungguhnya gimana, tapi buru-buru dilakukan klarifikasi oleh Ketua Umum Jackmania dan yang terduga pelakunya. Nah, apakah benar atau tidak? Namun ada beberapa
ini sendiri ya, dari kalangan Jackmania sendiri yang mengatakan ketua umum yang sekarang itu Diki Sumarno ini katanya memang sudah agak hilang respeknya oleh di kalangan Jackmania sendiri, katanya memang ya agak kumaha lah gitu. Jadi banyak yang memang sudah tidak respect, dari mulai komentarnya, lalu dari apa namanya tingkah lakunya dan lain sebagainya. Bahkan ya mantan ketua umum Jackmania terdahulu Bung Ferry juga berkomentar bahwa seharusnya begini cara ya, masing-masing ketua umum katanya punya caranya masing-masing. Tapi kalau di zaman saya, kata Bung Ferry itu mantan ketua umum Jackmania sebelumnya, bilang harusnya begini cara menanganinya. Bahkan pada saat beberapa orang bobotoh memang Viking yang dinyatakan datang ke sana dan dilindungi, itu ya otomatis oleh Bung Ferry juga dan beberapa rekan-rekannya gitu yang diamankan. Nah ini ketua umum Jackmania yang sekarang Diki Sumarno ya entah katanya kemana. Nah ini yang mungkin ya kehilangan respect tuh begitu gitu ya. Jadi dari Jackmania sendiri ada perpecahan nih teman-teman ya, kita juga melototan weh lah kumaha gitu ya endingnya. Nah ini semakin seru, semakin yang jelas pihak kepolisian juga masih mengusut untuk yang kejadian pemukulan di stasiun Jatinegara gitu. Walaupun kemarin korban sudah ditemui oleh perwakilan The Jackmania dan juga Viking Persib Club dengan Kang Tobias yang datang langsung ke TKP. Namun ya tetap ini kan kasusnya pengeroyokan. Kalau si korban Kang Iwan ini memang melaporkan ke pihak kepolisian, yaitu akan diusut katanya gitu teman-teman. Jadi ya semakin seru saja nih pesepak bolaan Indonesia. Selain kemarin juga rusuh di Liga 2, ada Persela dan Persijap gitu ya, dan kita juga ucapkan selamat datang di Liga 1 musim depan untuk PSIM Yogyakarta. Jadi musim depan insya Allah untuk larangan supporter tamu sudah dicabut, kita bisa liburan ke Jogja. Selain menonton di Sleman, kita juga bisa nonton di Yogyakarta juga teman-teman. Jadi ya bisa bolak-balik lah ya liburan di Yogyakarta gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan saya juga punya spesial, ada satu video yang mana ini kejadian ketika di sektor 3 dan sektor 7 itu pengerusakan ram pagar dan juga gembok katanya dibobol paksa oleh oknum Jackmania teman-teman. Mangga disaksikan dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia. Jack, udah Jack.